kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai di bab 2, yaitu kita akan mempelajari describe, concate, aliansi, distinct, serta kita bagaimana penggunaan where. Di situ ada operasi besar lebih sama dengan, lebih besar, dan yang lain-lainnya, serta kita juga akan mempelajari bagaimana kita akan menggunakan between, in, like, is, serta is not null. Nah, mari yang pertama kita akan mempelajari yaitu describe. Di sini describe itu sendiri berguna untuk kita mengetahui tipe data dari suatu tabel. Nah, di sini aku pengen tahu tabel tipe-tipe data dari tabel employees. Maka di sini aku akan langsung tuliskan describe DSC. Di mana describe itu sendiri kita juga bisa menggunakan DSC aja. Langsung kita tulis DSC employees. Titik koma, jalanin. Jadilah seperti ini, di mana dia akan menampilkan kolom apa aja sih yang ada di tabel employee serta tipe datanya apa aja. Nah, di sini contohnya adalah employee ID. Dia memiliki tipe datanya number, panjangnya 6, di mana dia itu nggak bisa null. Jadi harus diisi ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai concate. Concate itu sendiri akan digunakan untuk kita menggabungkan antar kolom. Nah, seperti misal nih, aku pengen nampilin nama lengkap. Nah, nama lengkap itu sendiri kan terdiri dari first name dan last name. Nah, lalu bagaimana kita menampilkan keduanya tanpa kita harus tanpa pisah kolom? Nah, di sini kita menggunakan concate. Aku contohin dulu ya, yang nggak pakai concate. Jadi gini, select first name, last name from employees. Jangan lupa untuk titik koma ya, teman-teman. Langsung kita ctrl enter. Nah, di sini akan tampil di mana kalau kita nggak pakai concate, maka dia akan bisa tabel. Pisah kolom. Nah, lalu bagaimana supaya mereka jadi satu kolom? Nah, kita menggunakan fungsi concate. Nah, concate itu sendiri kita menggunakan dua pipa. Sini 1, 2. Lalu gimana sih, Kak? Kok ini nggak ada spasinya? Nah, kita menggunakan concate lagi, tapi dengan menggunakan concate dengan string. Kita pakai petik 1, spasi, petik 1, concate lagi. Nah, lalu kita jalanin. Apa yang terjadi? Ya, akan ada namanya spasi di antara first name dan last name-nya. Lalu, di sini kita juga bisa untuk ubah namanya. Di sini kan first name, concate, last name kan kayak berantakan gitu kan, kalau dilihat nggak bagus. Nah, lalu kita pakai aliansi. Jadi aliansi yang di sini akan kita bahas yaitu aliansi di dalam concate. Nah, kita langsung pakai aja petik 2 nama lengkap. Ini kalau dalam kondisi kalian mau menggunakan spasi atau dua kata. Nah, lalu kita jalankan, jadilah nama lengkap. Nah, habis itu, Kak, bisa nggak sih, Kak, antara tipe data varchar 2, aku mau gabungin nih, Kak, dengan tipe data number. Bisa. Nah, di sini kan tipe data number itu adalah salary. Nah, kita akan panggilin first name concate dengan salary. Kita jalanin. Nah, jadi Steven 24.000. Lalu, Kak, bisa nggak sih, Kak, kalau kita mau gabungin dengan Steven dengan angka aja, bukan kolom yang sudah ada di tabel? Nah, itu bisa, yaitu misal jadi first name kita concate-kan dengan 1000 ya. Kita jalanin. Nah, dia bisa di sini Steven 1000. Nah, itu jadi kalau untuk tipe yang akan kita mau concate-in itu adalah number, kita nggak usah pakai petik 1. Nah, lalu bagaimana supaya pada saat misal aku mau tambahin string. Nah, lalu ke sini ya, contohnya aja langsung. Jadi, first name, lalu kita concate dengan spasi dulu, lalu kita concate-kan lagi dengan, semisal dengan kata lucu ya. Di sini kita harus pakai petik 1, teman-teman. Lucu. Petik 1 lagi, jangan lupa. Habis itu kita jalanin. Nah, di sini nih, akan muncul kan, yaitu Steven spasi lucu. Seperti itu untuk concate serta aliansi ya. Nah, di sini kita misal mau ubah lagi nih namanya. Sini. Nama plus salary. Petik 2. Jangan kebalik ya, teman-teman. Untuk ganti nama kita menggunakan petik 2. Untuk kita concate-kan dengan string kita harus menggunakan petik 1.
Nah, lalu di sini aku mau ganti lagi. Di sini first nama plus 1000. Kita jangan lupa petik 2 lagi, teman-teman. Kita lihat. Jadi kan, nah di sini kita juga gantikan di sini. Langsung spasi, petik 2 lagi. Lucu, petik 2 lagi. Jadi, seperti itu untuk concat serta aliansi. Nah, lalu Kak, kita coba panggilin ya. Sebelum aku ituin dulu, kita coba panggilkan dengan departemen underscore ID from employees. Titik koma. Kita jalanin. Nah, di sini kan kalian teman-teman bisa lihat nih, 90-nya ada berapa nih? Ada 3. 60-nya aja ada 4. Sorry, lalat 5. Nah, lalu bagaimana sih Kak supaya aku mau tahu mereka tuh ada datanya apa aja? Aku nggak mau ada yang namanya kolom yang double. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya distinct. Kita jalanin. Nah, yang muncul hanya akan ada 100-nya 1, 30-nya 1, dan selanjutnya seperti itu. Itu untuk distinct. Nah, lalu di sini aku juga selain itu kita juga bisa nih. Aku mau batasin di mana aku mau manggil nama lengkap serta departemen ID di mana mereka hanya memiliki gaji yaitu sama dengan 24.000. Nah, jadi ini kita select first name, concat dengan spasi, concat ini lagi dengan last name. Kita ganti nama jadi nama. Tik 2 lagi, koma, department underscore ID. Ini ID, tik 2. Lalu from employees where salary sama dengan 24.000. Koma, dijalanin. Nah, di sini hanya akan ada muncul Stephen King karena emang hanya Stephen King saja yang mempunyai gaji sebesar 24.000. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil. Di sini aku mau ubah ya, jadi lebih kecil ya teman-teman. Salary lebih kecil. Nah, lalu akan muncul tuh nama-nama serta dapat ID-nya dari di mana dia hanya memiliki salary yang lebih kecil daripada 24.000. Di sini juga kita bisa lebih besar atau lebih kecil sama dengan gitu. Ini juga bisa di mana dia harus lebih kecil daripada 24.000 atau sama dengan 24.000. Serta di sini aku juga hanya mau menampilkan di mana salarinya tidak ada maksudnya pegawai yang tidak memiliki gaji 24.000, yaitu kita menggunakan not equal. Jadi ini lebih besar, lebih kecil. Lalu kita jalanin. Jadi seperti itu. Jadi di sini nggak akan ada yang namanya Stephen King. Nah, lalu selanjutnya di sini juga, semisal kita mau cari yang namanya, aku mau cari nih yang nama depannya adalah Stephen. Bagaimana? Berarti kita langsung aja where first name sama dengan petik 1. Aku mau kasih tahu ke kalian di mana ini case sensitif ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti besar kecilnya. Stephen petik 1. Di mana kan namanya Stephen itu sendiri dia memiliki nama hurufnya adalah S-nya besar, sisanya kecil atau bisa dibilang kapital. Huruf paling depan adalah besar. Nah, lalu kita coba aja titik koma, jangan lupa. Kita langsung CTRL enter. Jadilah muncul kan di sini ada Stephen King serta Stephen Markle. Nah, itu untuk yang semisal kita mau cari yang tipe datanya varchar. Lalu di sini juga ada yang menggunakan between. Di mana between itu sendiri berarti di antara. Semisal aku mau cari nih teman-teman pegawai yang memiliki aku titik koma dulu, aku mau lihat dulu ID-nya ya teman-teman. Di mana aku hanya mau lihat di mana pegawai yang bekerja di departemen ID antara 60 serta 90. Bagaimana? Berarti kita menggunakan between. Berarti di sini department underscore ID between. Jangan lupa departemen ID merupakan tipe datanya number. Jadi kita tidak perlu menggunakan petik 1. Between 60 and 90. Jadi langsung kita titik koma. Lalu kita jalankan saja. Nah, dia hanya akan muncul nih antara 90, 60, 80, 70. Nggak akan ada kurang dari 60 ataupun lebih dari 90. Lalu di sini kita juga
mau hanya mencari orang-orang yang bekerja di departemen ID-nya 60 dan 90 serta 50. Bagaimana? Kita menggunakan operator yang namanya in. Di sini departemen ID in buka kurung 50, 60, 90 tutup kurung. Jadi koma jangan lupa, lalu kita jalanin. Nah, jadi yang hanya akan tampil adalah orang-orang yang bekerja di departemen ID 90, 60, serta 50, teman-teman. Tuh, nggak ada yang lebih dari 50, selain 50, 60, 90. Nah, lalu di sini kita juga akan belajar like. Nah, operator like ini sendiri merupakan operator di mana semisal aku mau cari nih seseorang yang mengandung nama depannya mengandung huruf E. Bagaimana? Nah, itu kita menggunakan operator like. Ini where from employees where first name like petik 1 jangan lupa karena first name itu mengandung tapi merupakan tipe data varchar 2. Kita harus menggunakan petik 1. Petik 1 jangan lupa untuk menggunakan persentase karena kita pengen tahu hanya mengandung kata E, huruf E aja. Aku nggak peduli itu depan atau belakang. Jadi kita menggunakan keduanya. Jadi kita E-nya kecil ya teman-teman di sini karena aku mau hanya cari yang mengandung E-nya kecil. Lalu aku nggak peduli untuk dia di depan atau di belakang. Jadi kita langsung menggunakan aja nih persentase juga. Petik 1 lagi titik koma. Nah nih di first name-nya hanya mengandung E. Dia mengandung E semua di first name-nya. Dia nggak peduli itu E-nya ada di posisi keberapa. Seperti itu. Ini aku pengen tahu nih seseorang yang memiliki nama depan, yang nama belakang maksudnya huruf yang paling di belakangnya adalah E. Jadi di sini kita langsung hapus saja ini persentase yang ada di sebelah kanannya. Lalu kita jalanin. Nah, kan muncul nih Bruce. E-nya ada di belakang. Irene E-nya juga ada di belakang. Mose E-nya juga ada di belakang kan. Nah, seperti itu. Lalu aku pengen cari nama depan yang urutan keduanya ada E-nya. Kita menggunakan underscore. Jadi persentase underscore E, lalu kita jalanin aja. Nah, di sini juga ada nih Rene, Rens. Jadi dia mencari nama orang yang entah itu ada di paling belakang atau juga di urutan keduanya adalah mengandung kata E-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini aku juga pengen tahu nih orang yang memiliki awalan huruf E. Nah, di sini kan karena pasti untuk huruf awalan merupakan besar, jadi kita menggunakan huruf besar E, lalu bersentase di sebelah kanan. Kita jalankan. Nah, jadi Eleni, Elizabeth, Ellen itu kan nama-nama yang E-nya ada di depan. Nah, seperti itu untuk menggunakan like. Lalu kita mau membahas mengenai is not null serta is null. Nah, apa sih itu is not null serta is null? Nah, pasti ada yang namanya tipe data. Tipe datanya seperti ini. Aku titik koma dulu, kita select commission underscore pct from employees, titik koma, jalanin ya. Nah, di sini kan ada tipe, ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, juga ada yang tidak 0, seperti ini nih. Nah, lalu bagaimana sih aku pengen tahu pegawai yang mendapatkan komisi. Nah, jadi langsung di sini aja, where commission underscore pct is not null. Berarti dia nggak mau ada yang tipe datanya null. Nah, gitu supaya untuk kalian nggak bingung, aku tambahin aja ya, koma, commission underscore pct. Jalanin. Nah, jadi di sini hanya akan menampilkan tipe data yang mengandung, maksudnya lalat yang tidak null. Nah, lalu jika null, kita tinggal hapus saja notnya. Dia hanya akan menampilkan yang null aja, yang tidak mendapatkan komisi. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk pembahasan pada kali ini, yaitu materi kedua ya, teman-teman. Selamat bertemu di video selanjutnya. God bless you.